Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Benteng utama klan Fu terletak jauh di dalam pegunungan di barat Yuanwu. Pegunungan itu dikenal sebagai Pegunungan Jalan Ungu karena kabut ungu menyegelnya sepanjang tahun. Manusia tidak pernah terlihat lagi begitu mereka melangkah jauh ke dalam kabut, dan jika mereka tinggal terlalu lama di dalamnya, tenggorokan mereka akan membengkak dan mata mereka akan perih. Dengan kontak yang lama, mereka bahkan akan mati karena racun. Meskipun penduduk setempat mengetahui bahaya kabut ini dan akan menghindarinya, akan selalu ada orang luar yang bodoh yang masuk hanya untuk binasa. Klan Fu sadar akan manusia yang sekarat karena kabut, tetapi mereka hampir tidak mengedipkan mata. Jika manusia mati, maka klan Fu telah merencanakan dengan susah payah untuk membuat formasi awan Valet Miasma, mengharuskan mereka untuk mengundang beberapa master formasi untuk secara bersamaan mengerjakannya. Selain itu, manusia ini dapat dianggap beruntung telah mati oleh formasi ini. Dalam beberapa hari terakhir, awan ungu di Jalan Gunung Ungu tetap diam seperti biasa, tetapi keributan muncul dari dalam. Kadang-kadang, pembudidaya akan muncul di luar kabut dan meneriakkan sesuatu. Setelah itu, mereka akan mengungkapkan undangan merah berkilau sebelum menghilang ke dalam kabut. Pemukiman fana terdekat ke Gunung Ungu adalah sebuah kota kecil bernama Taihe. Kota ini hanya membentang 5 km dan penduduknya tidak lebih 10.000. Namun, itu memiliki semua fasilitas yang diharapkan dari kota seperti penginapan dan restoran. Aher adalah seorang pelayan di salah satu dari dua penginapan di kota Taihe. Meskipun dia baru berusia 19 tahun, dia telah menjadi pelayan selama 4 tahun. Dengan tubuhnya yang kurus, dia berdiri di sisi pintu penginapan dan memanggil mereka yang lewat. Ini bukan karena Aher sedang malas, tapi karena cuaca sedang terik. Setelah berteriak di cuaca panas sepanjang pagi, dia tidak lagi memiliki kekuatan. Bahkan pemilik penginapan kecil dan licik itu, Liu, tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menanggapi sikapnya yang sedih. Meskipun dia memasang ekspresi tidak puas, dia hanya bisa mengomel keluhannya dan dengan muram menangani sempoannya, menghitung buku besar yang padat di atas meja. Aher melirik hamparan awan putih di langit dan dalam hati mengutuk dengan sepenuh hati. Kemudian setelah menundukkan kepalanya, dia bergumam kepada orang yang lewat. Saat dia berpikir apakah dia bisa mengambil keuntungan dari ketidakpedulian pemilik penginapan Liu untuk berbicara ke dapur untuk minum air dingin untuk melepaskan diri dari panas, langit tiba-tiba redup dan dia merasa kedinginan. Aher terkejut dan mengangkat kepalanya ke langit. Tetapi yang sangat mengejutkannya, dia menemukan bahwa 3 eksentrik tanpa sadar telah muncul di hadapannya. Salah satu pria mengenakan jubah rami dan topi tinggi. Dia pendek dan menyerupai bola besar. Yang lainnya adalah seorang pria botak dengan mata yang tajam. Yang terakhir dari mereka adalah seorang pria dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Wajahnya menyeramkan dan matanya sedingin es. Setelah menghabiskan bertahun-tahun sebagai pelayan, Aher tahu bagaimana harus bertindak. Dia segera tersenyum dan berkata, "Apakah Anda tamu ingin menginap di penginapan ini?" Dari pengalamannya selama bertahun-tahun, mereka ini pasti akan menjadi pelanggan yang murah hati meskipun penampilan mereka jahat. Pria pendek dan gemuk itu melotot dengan mata kecilnya dan dengan santai mengeluarkan sepotong besar perak. Dia memasukkannya ke dada pelayan dan dengan tidak sabar berkata, "Potong sampahnya. Untuk apa lagi kita datang ke penginapan jika bukan untuk menginap di sana? Siapkan kamar di lantai 2 untuk kami, dan meja makanan dan anggur kelas atas." Tanpa menunggu jawaban Aher, pemilik penginapan Liu melompat dan segera bertindak seperti pria yang kuat, melompat keluar dari gerbang dan mengambil keping perak dari tangan Aher. Dengan ekspresi yang menyenangkan, dia berkata, "Ya, silahkan masuk, Pak."
Makanan dan anggur akan segera dikirimkan untuk Anda. Aher, cepat siapkan kamar. Jangan lambat. Ia, pemilik penginapan. Meskipun tindakan ini telah menyebabkan dia merasa sangat kesal, Aher hanya bisa menurut. Dia hanya bisa menghela nafas dan membiarkan keping perak itu diambil. Jika bukan karena dia hanya memiliki keterampilan untuk seorang pelayan dan bahwa hanya ada 2 penginapan di kota, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang ini. Setelah dengan marah mengutuk pemilik penginapan Liu di dalam hatinya, Aher membawa ketiganya ke sebuah kamar di lantai 2. Hah! Sama seperti Aher berangkat dari sisi mereka, panas terik tiba-tiba kembali. Perubahan mendadak ini menyebabkan dia merasakan gelombang keraguan saat dia menggaruk bagian belakang kepalanya. Setelah memiringkan kepalanya dalam pikiran, dia turun dengan kebingungan. Sebuah meja makanan dengan cepat disiapkan dan dibawa bersama Aher dan beberapa pelayan lainnya. Para pembudidaya sedang menunggu di meja dalam keheningan total. Aher bingung melihat mereka. Kultivator dengan rambut terbungkus dengan dingin melirik ke arahnya seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Aher langsung merasa seolah-olah dia muncul dalam es. Dengan hati yang terguncang, dia menundukkan kepalanya dan meninggalkan ruangan dengan panik. Dia langsung kembali ke pintu penginapan dengan hati gelisah. Pada saat itu, ketiganya di ruangan itu akhirnya mulai berbicara. Merasa bahwa tidak ada seorang pun di luar ruangan, pria pendek dan kekar itu tertawa kecil dan berbicara kepada pria berambut terbungkus itu, "Paman Han, mengapa Anda mengejutkan manusia? Apakah Anda merasa dia tidak enak dipandang?" Pria berambut terbungkus itu dengan datar berkata, "Itu bukan apa-apa. Hanya saja pelayan itu memiliki akar spiritual. Namun, bakatnya buruk. Dia hanya akan bisa mencapai lapisan keempat tahap Ki kondensasi." Jejak keheranan muncul dalam ekspresi pria gemuk itu, akar spiritual. Itu mengejutkan. Namun, tampaknya saudara Han sebenarnya dapat melihat menembus akar spiritual tanpa kontak fisik apapun. Tampaknya saudara Han adalah individu yang cukup terampil. Kultivator berambut terbungkus melirik ke arah pembudidaya gemuk dan perlahan berkata, "Kultivasi saya tidak lebih tinggi dari kalian berdua rekan Taois. Saya hanya mengolah teknik rahasia." Kultivator gemuk menghela nafas dan tertawa getir, "Saudara Han terlalu merendah." Namun, pelayan itu dapat dikatakan tidak memiliki prospek di dunia kultivasi. Bahkan jika dia berhasil mencapai tahap pendirian yayasan seperti kita, jika dia tidak mendapat dukungan dari sekte, dia hanya akan menjadi serigala penyendiri liar, target penghinaan bagi para pembudidaya dengan tingkat yang sama. Kami sendiri datang ke Gunung Jalan Ungu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada leluhur klan Fu untuk melihat apakah kami memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte tersebut. Jika kita bisa menarik perhatian sekte Dao Iblis atau leluhur klan, kita akan cukup beruntung. Sangat disayangkan bahwa kami pembudidaya liar hanya bisa memasuki kastil klan Fu pada tanggal lahir leluhur. Kita masih harus menunggu 1 bulan lagi." Kultivator berambut terbungkus mendengus dan menganggukkan kepalanya. Pria gemuk dan pria botak saling memandang. Pria botak itu membuka lebar matanya yang bundar dan berkata dengan suara teredam, "Saudaraku Han, kami 2 bersaudara hanya membentuk kelompok bersama untuk pergi memberi hormat ke kastil klan Fu. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, kami menyadari bahwa meskipun Anda juga seorang kultivator liar, kultivasi Anda tidak biasa. Di mana Anda pernah berkultivasi sebelumnya? Kami belum pernah mendengar nama Anda sebelumnya." Wajah pembudidaya berambut terbungkus itu tetap tidak berubah. Dia hanya menjawab dengan acuh, "Saya pernah menjadi seorang kultivator negara bagian Yue. Saya baru datang ke negara bagian Yuanwu baru-baru ini. Tidak aneh bahwa Anda rekan Daois belum pernah mendengar tentang saya." Kultivator berkedip dan bertanya, "Negara Yue? Bukankah itu wilayah sekte roh hantu?"
Mengapa Saudara Han tidak mencoba peruntungannya dengan sekte roh hantu daripada datang ke negara bagian Yuan Wu kita? Kultivator berambut terbungkus dengan tenang menjawab, saya memang mencoba, tetapi tidak ada jalan ke depan. Mengingat bahwa sekte roh hantu adalah satu-satunya kekuatan di negara bagian Yue, itu tidak mentolerir keberadaan pembudidaya luar. Karena itu, saya datang ke negara bagian Yuan Wu untuk mencoba peruntungan saya. Namun, saya tidak berharap untuk menemukan perayaan kelahiran leluhur klan Fu segera setelah saya muncul. Saya tidak mungkin dengan mudah membiarkan kesempatan langka berlalu begitu saja. Jadi seperti itu, pasti sulit bagi Saudara Han. Pria gemuk itu terkekeh dan tidak bertanya apa-apa lagi. Dia mulai mengobrol tentang beberapa rumor yang beredar di seluruh dunia kultivasi. Setelah anggur dan makanan selesai, kultivator berambut terbungkus mengucapkan selamat tinggal dan memutuskan untuk beristirahat di kamar sebelah. Setelah pembudidaya berambut terbungkus meninggalkan ruangan, senyum berseri-seri dari pembudidaya gemuk itu langsung menghilang, hanya untuk diganti dengan ekspresi seram. Dia tiba-tiba mengeluarkan jimat dari jubahnya dan membentuk mantra tangan. Kemudian dengan kilatan cahaya, jimat itu larut dan menyelimuti ruangan dalam cahaya lembut. Jimat ini adalah jimat kedap suara. Begitu jimat itu berlaku penuh, pria botak besar itu buru-buru bertanya, Saudara Luo, apakah Anda percaya bahwa anak muda itu benar-benar seorang kultivator liar? Kultivator gemuk itu mencibir dan mengelus lemak di bawah dagunya. Dia dengan sinis berkata, tentu saja tidak. Dia kemungkinan besar adalah murid dari sekte kecil. Kultivator pendek dan kekar menjelaskan dengan ekspresi bangga, apakah Anda tidak melihat alat ajaibnya ketika kita bepergian bersama? Itu jelas merupakan alat sihir kelas atas. Belum lagi banyaknya kantong penyimpanan di pinggangnya. Mereka semua menggembung dan bahkan ada beberapa kantong binatang roh di sana. Bagaimana mungkin seorang kultivator liar memiliki begitu banyak barang? Jelas bahwa pembudidaya ini berasal dari sekte kecil. Jika dia berasal dari sekte besar, dia akan terlalu arogan untuk bepergian dengan orang seperti kita. Selain itu, dia tidak mengeluarkan kartu undangan untuk memasuki Gunung Jalan Ungu. Hehe. Lagi pula, mengingat betapa kuatnya iblis Dao, pembudidaya sekte kecil tidak akan berani bertindak begitu terbuka. Mereka semua diam-diam akan bertindak sebagai pembudidaya liar karena takut bahwa mereka akan menarik kemarahan iblis Dao dan membawa malapetaka pada klan mereka untuk generasi yang akan datang. Itulah sebabnya kami belum pernah mendengar tentang dia meskipun kultivasi dan alat sihirnya kuat. Dengan mata penuh ketamakan, pria botak itu menggosok tangannya dengan penuh semangat. Dari apa yang dikatakan Saudara Luo, sepertinya memang begitu dan kita dapat dengan berani menyerangnya tanpa khawatir. Meskipun dia agak waspada terhadap kita, dia pasti tidak akan mengira bahwa kita menyembunyikan kultivasi kita yang sebenarnya. Seharusnya cukup mudah bagi kami dua pembudidaya pendirian Yayasan Pertengahan untuk membunuh seorang pembudidaya pendirian Yayasan awal. Anak muda itu membawa malapetakannya sendiri untuk menemui iblis ganda Peng Yi. Pria gemuk itu menjilat bibirnya yang tebal dan dengan sinis berkata, tentu saja, tetapi untuk berhasil dengan lancar, kami menurunkan kewaspadaannya sebanyak mungkin. Ini akan membutuhkan lebih sedikit usaha jika kita meluncurkan serangan diam-diam. Mari kita tunggu 2 hari sebelum perayaan kelahiran leluhur klan Fu untuk menyerang. Iya, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Brother Luo. Bahkan jika tak satu pun dari kita berhasil menjadi sekte klan, kita masih akan mendapat sedikit keuntungan. Pria botak itu tampak cukup percaya diri pada pria gemuk itu dan dia memasang seringai di wajahnya. Pria gemuk itu terkekeh dan berkata, hehe, tentu saja. Jika tanda yang begitu mudah datang mengetuk pintu Anda, bagaimana mungkin iblis ganda Peng Yi kembali dengan tangan kosong? Sementara keduanya mengobrol tanpa menahan diri tentang membunuh pria berambut terbungkus itu,
pria yang dimaksud duduk tanpa ekspresi di ruangan lain. Namun, dia dapat dengan mudah mendengar kata-kata mereka seolah-olah penghalang kedap suara itu tidak ada. Han Li membuka matanya dengan kilatan dingin dan dengan lembut berkata, "Karena kamu telah mengambil inisiatif untuk mengadili kematian, jangan salahkan aku karena kejam." Dia kemudian menutup matanya dan terus memperbaiki Qi. Sejujurnya, Han Li telah tiba di negara bagian Yuanwu 2 bulan sebelumnya. Dia telah melewati banyak negara yang berafiliasi dengan Dao yang benar dan iblis di sepanjang jalan, tetapi sebagai seorang kultivator jiwa yang baru lahir, dia dapat secara diam-diam melewati dengan kultivasi dan penampilannya yang tersembunyi. Setelah Han Li tiba di negara bagian Yuanwu, Han Li tidak segera mengambil tindakan. Sebagai gantinya, ia mengumpulkan informasi tentang klan Fu dari kota-kota pasar lokal dan pembudidaya liar. Han Li menemukan informasi yang agak tidak menyenangkan tentang klan Fu. Ini bukan karena 3 pembudidaya formasi inti klan Fu sulit untuk dibunuh, tetapi klan Fu memiliki banyak murid mereka yang berlokasi di Sekte Api Iblis. Bahkan dengan kemampuannya yang besar, dia tidak bisa secara langsung melawan Sekte Api Iblis itu sendiri. Dan jika dia tidak membunuh seluruh klan Fu sekaligus, klan Fu suatu hari nanti bisa menjadi terkenal lagi, dan janjinya dengan Xin Ruyin tidak terpenuhi. Saat Han Li membuat rencana, desas-desus tentang perayaan kelahiran leluhur klan Fu menyebar ke seluruh negara bagian Yuanwu. Ketika Han Li mendengar ini, dia bersuka cita. Karena Tuan klan Fu mengambil inisiatif untuk memanggil murid-murid klannya untuk memberi hormat kepadanya, para murid klan Fu dari Sekte Api Iblis juga harus kembali ke kastil klan Fu. Ini adalah kesempatan tepat untuk menghadapi seluruh klan Fu dalam satu pukulan. Namun, mengingat kekuatan klan Fu saat ini, tidak ada yang bisa berpartisipasi dalam perayaan itu. Seseorang harus menjadi seorang kultivator dari klan atau menjadi anggota Dao Iblis. Adapun pembudidaya liar, mereka harus berada di tahap pendirian yayasan untuk memasuki kastil. Setelah Han Li memperoleh detail yang lebih baik, dia dengan sabar menunggu 1 bulan berlalu. Adapun Peng Yi Iblis Ganda, mereka segera mengobrol dengannya di sepanjang jalan ketika mereka melihat bahwa Han Li memiliki alat ajaib yang tidak biasa. Ketika mereka mendengar bahwa Han Li juga menuju ke kastil klan Fu, mereka dengan senang hati mengajukan undangan untuk bepergian bersama. Han Li dapat melihat niat jahat yang tersembunyi pada pandangan pertama, tetapi dia tidak perlu takut pada keduanya, mengingat kultivasinya saat ini. Sebaliknya, dia dengan santai setuju untuk bepergian dengan mereka dengan rencana menggunakan identitas mereka untuk memungkinkan dia memasuki klan Fu tanpa kecurigaan. Tapi dia tidak menyangka bahwa hanya pembudidaya dengan undangan yang diizinkan masuk ke dalam pegunungan Jalan Ungu. Para pembudidaya liar hanya bisa memasuki kastil pada hari perayaan. Ini mengejutkan Han Li, tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, hari itu seharusnya adalah saat semua murid dan anggota klan Fu berkumpul bersama. Jika dia bertindak lebih awal, dia akan menakuti beberapa orang. Sampai saat ini, dia tinggal di sebuah penginapan dan belum merencanakan bagaimana dia harus berurusan dengan iblis ganda Peng Yi. Karena keduanya tidak mampu untuk tetap sabar, Han Li tidak akan berbelas kasih. Pada hari-hari berikutnya, Han Li dan iblis ganda Peng Yi melakukan beberapa perjalanan di dekatnya dan akan kembali ke penginapan pada malam hari untuk berkultivasi. Waktu perayaan klan Fu semakin dekat. Dalam beberapa hari ini, keduanya berbicara cukup efektif dengan Han Li dan bahkan memanggilnya sebagai saudara Han, seolah-olah mereka adalah teman baik selama bertahun-tahun. Pada saat itu, banyak pembudidaya liar mulai berkumpul di kota kecil. Sementara sebagian besar kultivator terbiasa dengan alam bebas, beberapa lebih menyukai kenyamanan tinggal di 2 penginapan kota. Han Li menemukan beberapa pembudidaya lain di penginapan yang sama.
Ketika para pembudidaya ini menemukan Han Li dan dua pembudidaya di sisinya, ekspresi mereka sangat berubah dan mereka menghindari ketiganya. Han Li tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Tampaknya dua orang di sisinya memiliki reputasi yang agak terkenal di antara para pembudidaya liar. Ketika iblis ganda Peng Yi melihat ini, mereka takut Han Li akan curiga dan mengarang cerita bahwa keduanya tidak cocok dengan pembudidaya lainnya. Keduanya bergantian mengawasi Han Li, mencegahnya berbicara dengan orang lain. Ketika Han Li mendengar mereka, dia benar-benar acuh. Namun, pria gemuk itu menjadi agak ragu, tetapi keserakahannya menguasai dirinya. 2 hari kemudian, kedua pembudidaya tiba-tiba mendesak Han Li untuk mengunjungi tempat indah terdekat bersama mereka. Mereka mengatakan bahwa pemandangan itu sangat menarik dan terlalu sayang untuk dilewatkan. Setelah Han Li mendengar mereka, dia tahu bahwa keduanya akhirnya berencana untuk menyerang. Dengan persetujuan singkat, dia mengikuti keduanya sambil tersenyum dan ketiganya keluar dari penginapan menuju tempat indah ini. Karena ada terlalu banyak pembudidaya di dekatnya, keduanya hanya bisa berpikir untuk membawa Han Li keluar 50 km dari kota ke gunung kecil yang terpencil. Begitu mereka semua mendarat, pria gemuk itu mulai berbicara dengan senyum berseri-seri, "Saudara Han, lihatlah. Ada sebuah lembah kecil melewati gunung ini. Ada aliran air murni dan bunga yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar..." Meskipun lingkungan sekitarnya biasa saja, dia berhasil melanjutkan kata-kata fantastisnya tentang betapa mengesankan pemandangan itu. Ketika Han Li mendengar ini, dia terus tertawa mengejek dalam pikirannya. Benar-benar ada lembah tersembunyi yang melewati gunung ini. Tapi selain dari pemandangan yang bisa dilewati, ada juga fluktuasi spiritual dari batasan tersembunyi. Itu sangat redup, tetapi dia dapat mendeteksinya dengan indera spiritualnya. Tampaknya keduanya cukup berpengalaman dalam membunuh orang lain saat mereka menempatkan formasi mantra. Jika Han Li benar-benar seorang pembudidaya pendirian yayasan biasa, dia akan merasa sulit untuk bertahan hidup jika dia memasuki formasi dan tiba-tiba diserang oleh keduanya. Ketika Han Li selesai mendengarkan pria gemuk, dia dengan santai menyapu pandangannya dan tersenyum misterius pada keduanya. Pemandangan ini tidak buruk dan tidak ada seorang pun di sini. Dari cara saya melihatnya, tidak ada tujuan pergi ke lembah. Di sini seharusnya baik-baik saja. Apa yang kalian berdua pikirkan? Tidak ada yang akan terganggu jika Anda membunuh seseorang di sini dan menyingkirkan sisa-sisa mereka. Itu pasti tidak diperhatikan. Ketika pembudidaya gemuk mendengar Han Li, ekspresinya berubah dan dia dengan bingung berbicara, "Saudara Han, apa maksudmu? Mungkinkah Anda salah memahami sesuatu?" Petik 2. Namun, tangannya yang gemuk sudah pindah ke kantong penyimpanannya. Adapun pria botak besar, ekspresi biadab muncul di wajahnya dan dia diam-diam pindah ke sisi Han Li dengan tangan terkepal erat. Han Li tidak memperdulikan manuver kecil mereka dan tetap di tempatnya dengan ekspresi tenang. Ketika pembudidaya gemuk melihat ini, dia menjadi cemas dan samar-samar merasakan firasat. Namun, sudah terlambat untuk mundur dan hanya bergerak untuk menyerang secara bersamaan dengan pria botak itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.